Balik lagi bersama gue, Firman Adiptra Santoso, selalu akan edukasi kalian mengenai finansial dan investasi kepada Anda. Dan sekarang gue ada program baru namanya BASI, berbagi informasi. Langsung aja kita ke topiknya, oke? Oke, di program BASI ini gue akan ngejelasin beberapa yang menurut gue ini jadi highlight di tahun 2021. Kebijakan-kebijakan apa, informasi-informasi apa yang hot, yang panas. Ada screen nanti di kanan, itu live. Jarvis, muncul. Nih, yang akan gue bahas pertama itu apa? Mengenai UMP. Nah, ini UMP ini sambil kita lihat ya. Ini aja deh, UMP Indonesia aja. Kita lihat news. Ada berita Anies, terus ya ini ada beberapa berita UMP lengkap di 34 provinsi. Ada perubahan daftar UMP, yang segala macamnya lah. Cuman kita lihat di officialnya, UMP Indonesia resmi. Ini yang langsung dari Kemenaker, dan yang gue tangkap itu kemarin 1% ya. Ini kayaknya legit lah informasinya. UMP 2022 mulai berlaku, ini daftar lengkapnya di 34 provinsi. Ini gue udah dari liputan 6 ya. Sip, ini ada banyak kan, kalau misalnya itu upah minimum standar yang digunakan untuk para pengusaha atau pelaku industri, memberikan upah kepada para pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Nih, oke, UMP Indo. Jakarta termasuk tinggi, cuman Jakarta tuh sempat ada revisi tuh dari Anies 5,5, sekarang nggak salah 5, juga tetap 5 sih, cuman sudah jelas tuh katanya. Gue juga belum dapat gambaran, cuma harusnya udah keluar sih. Nah, rata-rata tuh naik 1,09%. Dan kita langsung aja lihat dampak ya. Sebelum gue ngejelasin, kita lihat dampak kenaikan UMP. Bagi pengusaha, bagi perusahaan, bagi pekerja, ini udah ada semua ya. Kalian lihat, kita lihat bagi pengusaha. Kita lihat ya. Pemutus hubungan kerja, bisa ada PHK, relokasi bisnis, membuat perusahaan asing akan dari jalan bebas dan mengganti tenaga manusia. Oke. Kalian lihat tadi kan kalau UMP itu dinaikin, nah, walaupun cuma 1% gitu. Bahkan di Jakarta tuh 5% katanya ya. Kalau misalnya itu benar kejadian, pasti banyak pengusaha ataupun bisnis di Jakarta ya tadi relokasi bisnis, dan itu make sense menurut gue, karena sebenarnya kalau di sisi pengusaha ya memang dia pengennya ya efficient cost, habis itu ya profitable gitu kalau di sisi pengusaha. Makanya mereka tadi dia melakukan relokasi bisnis ke pindahin bisnisnya. Bisa jadi mereka PHK orang-orangnya, mungkin dia mau cari yang the best aja, dia melin, istilahnya tuh dia mengefisiensinya tuh biar lebih tinggi tuh perusahaan. Jadi mereka ngkat-katin orang, terus akhirnya ada yang bertahan ya bagus-bagus saja. Terus ya mereka carinya UMP yang lebih murah di daerah-daerah lain gitu mungkin. Ya saya balik lagi yang gue bilang, sebenarnya kenaikan UMP ini tidak sebanding dengan kenaikan inflasi yang akan datang menurut gue. Karena menurut gue inflasi yang akan datang ini jauh lebih tinggi dibanding kenaikan. Walaupun sebenarnya kita nggak kerasa, yang gue udah bilang juga di video-video sebelumnya, tiba-tiba mahal aja, tiba-tiba kok nggak cukup, tiba-tiba kok ini, tiba-tiba pasti kayak gitu. Karena emang psikologinya orang atau nalurinya orang tuh ya emang di akhir-akhir baru kerasa soal kayak gitu. Ketika kebiasaan mereka, dia nggak aware dengan ternyata kok makin naik ya. Kalau mereka nggak aware ya udah akhirnya bablas. Kita sebagai pekerja ya, kalau pekerja karyawan kantoran gitu sih enggak, karena pencatatan pajaknya, mungkin dia pencatatan gaji pokok dan segala macamnya itu masih bisa sedikit diubah gitu untuk menyesuaikan dengan UMP. Tapi yang pekerja harian ini, nah yang pekerja harian, buruh-buruh, mereka kan tetap ya udah pakai UMP gitu. Dan gue yakin banget, kayak gue ada nggak akan cukup kenaikan ini untuk mengimbangi inflasinya nanti gitu. Kalau dari sisi government ya artinya dia cuma beri naikin 1%,
gue nggak tahu karena yang ekspektasinya buruh itu 10 berapa persen ya, kayak 10% ekspektasinya setahu gue. Dari sisi pemerintah juga dia berusaha lagi hemat dari sisi anggaran. Nah, yang kedua yaitu topik tentang inflasi. Nah, ini juga hot. Nah, ini menurut gue ya hot ini di global. Jadi tadi kita ngomongin Indonesia, UMP, sekarang kita coba ngomongin ke agak sedikit di luar. Ini ada hal menarik. Di tahun 2021 di akhir-akhir itu mengenai inflasi di Amerika. Nah, nih. Kita lihat ini tuh rame banget. Jadi di tahun 2021 ini 6,8% ini itu the highest since 1982. Tinggi banget. Udah 40 tahun ini yang tertinggi katanya. Para investor pasti mikir ya. Jadi pros and cons-nya kalau gue lihat dari sisi positifnya adalah ya artinya ketika terjadi inflasi menurut mereka ekonominya tumbuh menurut mereka. Tapi apakah benar ekonominya tumbuh? Bagus juga untuk perputaran ekonomi aja. Cuman secepat apa atau serata apa itu another story. Kita nggak bisa ngejudge bahwa setiap kali ada inflation itu bagus buat kita. Jadi memang kalau kita lihat market, inflasi itu berbanding lurus dengan kenaikan marketnya. Makanya kemarin kita lihat 2020 sampai sekarang market di USA itu naiknya kencang-kencangan gila. Kalau gue lihat pribadi ya. Terus gara-gara ya mungkin ada isu namanya, nanti kita mau bahas juga, quantitative easing di tahun 2020. 2021 juga kayaknya masih ada quantitative easing gitu. Jadi kayak menurut gue wajar aja market kemarin naik gila-gilaan. Dan inflasi juga gila-gilaan pada tahun lalu. Jadi mau bahas di sini naik 6%, 6,8 ini tertinggi setelah 40 tahun. Cuman kalau gue pribadi, gue melihatnya kalau sisi jeleknya, ya udah pasti jangan kaget kalau misalkan harga-harganya naik di sono di US. Dan pasti dampak ke Indonesia juga iya, dampak ke negara-negara lain juga pasti berpengaruh lah. Karena di sistem keuangan menurut gue semua kan saling berhubungan. Satu ngikut ya semuanya ngikut. Belum kerasa aja sebenarnya, tapi gue rasa di tahun 2023 nanti itu udah mulai kerasa sih. Biasanya tuh kenaikan harga itu terjadi pas mulai lebaran atau nggak mau tahun baru. Kayak contohnya inflasi tuh kayak grafik seperti ini, saking kita nggak kerasanya. Misalkan harga 1000 terus jadi 1300, ya itu inflasi misalkan lagi tahun baru atau lagi lebaran gitu, harganya 1000 nih beli barang. Pas lagi highest-nya, lagi tinggi-tingginya itu 1300. Nah, pas kejadian normal, pas balik ke normal lagi, dia nggak akan balik ke 1000 lagi. Dia pasti akan balik ke 1050, 1100, 1075. Dan gitu terus. Digulung terus, ya. Itu isi inflasi yang gue tahu cara naiknya tuh begitu. Terus kemarin juga sempat rame soal di Turki. Di Turki itu ada krisis nilai mata uangnya. Bentar ya. Nih kalau kita cek nih, krisis Turki. Oh iya, inflasi mereka di Turki itu naik di 36%. Nah, inflasi mereka tuh nilai tukar lira jeblok hingga 37% lawan dolar AS. Ini gila sih. Ini makanya kemarin tuh kalau kalian lihat ini kayak kasus Indonesia 198 sih. Itu jadi memang ya memang ada konsekuensinya. Kayak misalkan ini soalnya berdekatan gitu, ketika inflasi US lagi tinggi, kenapa ada negara lain yang krisis gitu. Somehow kalau gue ngeliat di sini ya memang negara superpower ini ya menggunakan powernya gitu untuk ya mereka yang powernya itu menurut gue di mata uang. Kalau untuk ke market justru dengan gini, memang kenaikan inflasi kadang-kadang sama market
market makro gitu. Itu biasanya sejalan sih. Jadi kalau marketnya naik ya inflasinya naik. Inflasi kita akan selalu ada. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu inflation itu kayak gimana cara kerjanya, ya kalian nonton video gua. Inflation itu sebenarnya basicnya adalah dia money supply itu lebih banyak dibanding barang. Jadi money supply itu harus sama. Kalau misalkan barangnya makin banyak, money supply makin dikit, itu harga akan turun. Tapi kalau misalkan duitnya banyak tapi barangnya dikit, ya itu akan jadi inflasi. Basicnya itu sih. Kalau misalnya kita inflasi di US, berarti sebenarnya tuh duit sono kebanyakan, cuman gak ada orang yang produksi, ya gitu. Kalau di Indonesia stabil ya mungkin sama, ya segitu-segitu aja. Jadi inflasi kita termasuk stabil, bagus. Kalau dari gue, tentang berita tahun lalu tentang inflation ini, ya udah, artinya ya kita anggap oke, pasti akan ada inflasi. Jadi gua kayaknya harus melakukan berinvestasi ke sini gitu. Kita harus ada rasa ke sana. Kita tahu nih, aware nih tentang inflasi. Ya udahlah, investasi. Nah, ini berita yang ketiga yang hot juga. Gua akan bahas tentang tapering sama quantitative easing. Ini juga kemarin ada beberapa teman gue nanya dampaknya gimana nih ke market. Sekarang kita cek aja ya. Pengejar fish dulu. Kita cek dulu. Kalian yang tahu quantitative easing itu apa sih gitu loh. Nih. Pelonggaran kuantitatif atau QE atau singkatan dari quantitative easing adalah kebijakan moneter non konvensional yang dipakai bank sentral untuk mencegah penurunan suplai uang ketika kebijakan moneter standar mulai tidak efektif. Oke, ini bahasa orang pinternya. Tapi kalau bahasa awamnya adalah bank sentral menginjek dana, ya, mengeprint, ya. Jadi bank sentral ngeprint duit, karena dia bilang, kita kalau lihat dari kata-kata dia, mencegah penurunan suplai uang. Kita bilang supaya suplai uangnya turun, diapain? Diprint lah duitnya, diinjek lah dana. Mereka injeknya di market. Prosnya adalah ekonominya jadi maju tuh, market jadi harganya meningkat. Tapi consnya adalah ya terjadi namanya inflasi. Karena mungkin dia kelebihan money supply, mungkin dia inject terus money supply-nya. Tapi kalau dia inject terus money supply, yang gue bilang inject terus money supply tapi nggak ada produksi atau mengurai produksi, maka itulah terjadi inflasi. Karena ada rumusnya tuh ya, pokoknya money supply dibagi dengan barang yang diproduksi itu menimbulkan price. Jadi kalau misalkan price-nya naik, bisa jadi money supply-nya tinggi atau barangnya yang rendah. Gitu. Produksi barangnya yang rendah maksudnya. Jadi kasarnya gitulah, kalian nggak usah bingung quantitative easing apa sih. Jadi kasarnya adalah ya udah, intinya bank sentral injek duit ke market gitu. Market dia nggak mungkin langsung bagi-bagiin ke satu orang gitu. Misalnya dia bank sentral bagi ke gua 1 juta, bagi ke dia 1 juta, enggak kayak gitu. Itu nggak kayak gitu. Jadi ya mereka sistemnya udah, gua taruh ke market, beli obligasi pemerintah ataupun apapun dimasukin ke market gitu, supaya money supply-nya nggak turun. Itu sih yang gue tahu dari quantitative easing. Kemarin tuh terakhir quantitative easing itu di tahun 2020 harusnya. Oh, ini malah banyakan soal tapering ya. Tapi kalau tahun 2020 kemarin itu quantitative easing aja beritanya. 2021 akhir juga mulai banyak ngomongin tentang tapering. Nah, dan tapering itu kebalikannya. Tapering itu adalah dia mengurangi pembelian obligasi. Nah, kalau kita lihat ya, tapering. Nih, tapering merupakan kebijakan bank sentral dengan cara mengurangi pembelian aset seperti obligasi dan surat utang. Intinya dia mengurangi pembelian atau menjual apa yang sudah dia beli. Ya. Jadi kalau dampak ke market yang pasti di market ya turun, negatif. Karena apa? Ya, gue mau narik dana gue dari market, gue mau mengurangi pembelian obligasi. Supaya apa? Ya, jadi supaya ya inflasi nggak terlalu tinggi, bisa jadi, atau enggak, ya udah cukup money supply-nya gue tarik gitu.
Kayak misalkan kasarnya gini lah, quantitative easing sama tapering itu gini. Kondisi di market misalkan lagi minus 10 misalkan. Wah, gue nggak bisa nih, karena ini bisa ada kemungkinan sama minus 12, minus 13, bisa nih. Gue injek lah langsung 20, langsung injek 20. Kan jadi plus 10 kan artinya. Tapi gue nggak mau ke plus 10, karena terlalu cepat. Makanya gue tapering. Dengan cara apa? Intinya kan tuh balik ke gue lagi, ke bank sentral lagi. Gue naikin lah suku bunga. Turun tuh dia. Sama gue jual obligasinya pelan-pelan. Gitu, supaya inflasi tetap stabil. Itu sih, jadi tapering dan quantitative easing itu sebenarnya berlawanan, cuman mereka sebenarnya saling membutuhkan. Kalau quantitative easing terus aja, iya, lu mau inflasi berapa persen gitu, lu mau naruh di sampai berapa persen. Kalau kebagi rata, ya kalau nggak kebagi rata, yang menikmati siapa gitu. Jadi itu sih, kayaknya ngasih tahu dulu kerja market tuh gimana, kerja market keuangan tuh kayak gimana gitu. Karena tapering dan quantitative easing ini dan itu mereka yang punya skenario gitu. Nah, jadi tahun 2022 ini banyak membahas tentang kenaikan suku bunga di pertengahan tahun, katanya di kuartal 2 atau kuartal 3. Aku lupa, cuman kayaknya sekitaran itu sih. Dan emang nggak ada informasi, kita harus lihat informasinya. Biasanya kalau kita melihat The Fed, ini ada, mereka tuh punya ini sendiri loh, punya website sendiri loh. Aku lupa. Nah, Federal Reserve nih, federalreserve.government. Kalian kalau mau lihat tentang yang legitimate ya, langsung dari The Fed-nya di sini. Harusnya tahun 2022, ya mungkin ada tapering, dia akan naikin suku bunga. Atau enggak, ya dia kalau nggak naikin suku bunga ya dia menjual obligasinya aja, tapi suku bunga dinaikin. Ya kan? Jadi ada dua, menjual obligasi dia atau naikin suku bunga. Makanya kalau menurut gue, bakal jual obligasi daripada naikin suku bunga. Karena kalau naikin suku bunga, kayak kita tuh baru dikasih napas, terus mau ditarik lagi napasnya gitu loh. Naikin lagi suku bunga, walaupun dinaikin kecil kan, tapi kan bagi sebagian orang berpengaruh gitu ya. Soalnya memang gue juga udah pernah baca-baca juga riset, memang akan ada masanya ke zero interest rate untuk di Amerika. Di Indonesia itu udah 3,5% dari BI itu udah cukup, ya bagus lah. Maksudnya 3,5% kita stagnan di situ aja kan. Jadi kalau gue lihat jangan ya, tapering dan quantitative easing itu intinya mereka tuh mau ngontrol aja supaya inflasi terjaga, sama satu lagi supaya harga terjaga. Basicnya itu. Ini soalnya kalau gue nyambungin ini semua ya, tentang quantitative easing, tapering segala macam, itu tuh semua nyambung. The whole economy is connected gitu. Nyambung nanti mungkin apa yang terjadi itu panjang gitu. Cuma makanya gue di sini coba jelasin. Ini kan gue cuma react doang, newsnya kayak gimana. Kalau misalkan gue lihat dari quantitative easing dan tapering ini, menurut gue ke depannya nggak bakal tapering ini isu ya mungkin panas gitu ya, cuman dampaknya nggak separah yang kita kira sih. Ya pasti ada koreksi, ada. Bahkan kalau informasi udah dikasih tahu duluan, kita udah bisa antisipasi nih, itu bahkan lebih enak. Jadi ketika nanti beneran tapering, biasanya market jalannya malah beda. Jadi menurut gue ya sebenarnya oke, kita udah tahu bakal ada tapering, market udah jalan duluan nih, udah turun duluan. Tapi kan kita nggak tahu beneran disahkan apa tidaknya. Baru ngasih isu doang tuh, market udah turun. Artinya memang financial market itu memang dia bicara membuat supaya orang beli itu dengan isu. Itu yang kita harus tahu cara mainnya kayak gimana. Itu sih gue bisa kasih tahu tentang quantitative easing dan tapering. Nah, ini yang terakhir nih, dia yang cukup ramai juga. Ini ya off the record dikit lah, tentang bukan suntik modal doang ya, intinya investasi bodong. Nah, ini ya gue jujur tahun 2021 kemarin sempat kena juga, tapi ya untung nominal ya gue bisa terima gitu. Tapi ya udah, ini juga ngasih gue pelajaran sih tentang ternyata ada loh investasi modal begini, cara mainnya begini. Dan yang paling gila kemarin kita lihat ya, ini yang suntik modal. Nah, suntik modal APD. Nah, ini katanya makan korban sampai 1,2 triliun.
Gue juga ditawarin sih sebenarnya kemarin, cuman gini, gue melihat ini ada skenario. Ini kan kita bilangnya namanya money game atau ya apapun itulah ya, intinya proyek. Gue melihat bakal ada banyak proyek seperti ini yang kita harus hati-hati. Sekarang ini banyak orang menggunakan kesempatan kayak teknologi dan segala macam untuk mendapatkan uang. Sebenarnya sah-sah aja kalian mau ikut suntik modal lah, whatever it is, sah-sah aja. Kalian mau ikut apa aja juga terserah. Cuman kalian harus tahu konsekuensinya, kalian harus tahu resikonya. Itu sih penting. Ketika gue masuk itu ya, gue juga kayak orang buta gitu. Nah, oh ya udah nih, oke kok berjalan lo selama kasih gue untung. Nah, sebenarnya selama ngasih lo untung itu yang bikin lo oke jalan. Tapi kalau misalnya kasih lo rugi, ya udah lo hilang gitu. Sampai gue juga lihat juga ada orang yang sampai kena ratusan juta atau miliaran. Wow, kenapa kayak gini masih ada? Ya karena ya orang nggak aware, mereka nggak kebayang juga. Mereka mungkin mikirnya kayak adalah yang korban-korban ini ya udah bikin gue untung atau mungkin gue percaya gara-gara teman. Memang bahaya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita melakukan hal seperti ini, cuman kita harus tahu juga namanya risiko. Yang kedua, kita harus tahu namanya money management. Sebenarnya target mereka ini orang-orang yang awam yang nggak tahu apa-apa. Yang menurut gue sebenarnya kita sebagai orang yang bijak, kita harus kasih tahu gitu. Dan kita mau ngajak gitu, kita kasih tahu, tanggung jawab. Ya agak miris sih. Karena apa? Karena juga gue udah pernah, maksudnya gue udah tahu instrumen investasi apa yang gue kasih. Gue mau taruh di saham karena gue ngerti saham. Oh, gue ngerti kripto. Ya, jadi karena orang nggak tahu instrumen investasi, akhirnya jeblosnya ke begini. Itu yang gue, mereka nggak ngerti cara investasi saham. Mereka juga punya hal yang sama. Mereka juga takut kehilangan juga di saham. Mereka takut juga kehilangan mungkin di kripto. Mereka takut gitu. Takut untuk kehilangan duitnya. Tapi dia rela, ya udah deh lu kan temen, gue taruh di aja. Itu makanya kita harus tahu namanya knowledge dulu. Ya lu boleh ikut kayak gitu, cuman nominalnya ya mungkin itu uang apa? Mungkin itu orang kehilangan ratusan juta juga mungkin bagi dia kecil kali ya. Tapi ada juga yang gue lihat dia hampir naruh semuanya kayak gitu. Itu kalau emosi udah ketarik nggak gimana gitu. Yang tiba-tiba hilang semua, itu tanggung jawab moralnya kayak gimana? Itu yang gue pikirin. Dan kita harus lebih bijak, maksudnya cari informasi lebih banyak gitu. Jangan asal invest dan harus punya tim, harus punya penasehat, harus punya orang yang bisa ngasih tahu ke kita. Karena kalau kita nggak punya, kita akhirnya terbutakan oleh hal-hal seperti ini. Mereka kayak gini karena mereka nggak ngerti suruh investasi di reksadana pasar uang, suruh naruh di reksadana pendapatan tetap, nggak mau. Pertama returnnya kecil, segini ya. Itu yang harus pelajari gitu ya, high risk high return. Jadi yang namanya investasi ya memang harus dari risikonya kita harus bisa mengukur. Pelajaran banget sih yang gua dapetin dari hal seperti ini adalah ketika kita mau investasi pikirin risikonya dulu, tapi jangan terlalu lama mikirin risiko. Habis itu baru kita lihat potensinya. Ini berbanding, misalkan kita awal-awal ya kita harus seimbang lah ini, mikirin risiko sama potensi, risk and reward kalau kata orang bilang. Jadi itu aja bisa gue kasih tahu ke kalian di program Basi. Jadi ada topik pertama tadi UMP, inflasi. Yang ketiga tentang tapering, quantitative easing, dan yang terakhir tentang suntik modal atau investasi bodong. Semoga bermanfaat. Kalian bisa ikutin terus, subscribe, like, komen, dan jangan lupa atau ada pun yang mau ditanya, gue sangat open. Kalian bisa chat di Instagram gue. Bye bye.